Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandri Utari, NIM 192111257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pemikiran sosiologi hukum dari Max Weber. Sebelumnya, siapa itu Max Weber? Max Weber adalah seorang tokoh besar sosiologi modern dari Jerman. Beliau hidup pada tahun 1864 sampai dengan 1920. Max Weber mempunyai pendidikan berlatar belakang di bidang hukum. Beliau banyak sekali memberikan kontribusi khususnya pada perkembangan ilmu sosiologi yang bersifat klasik. Untuk sosiologi hukum, dibahas tentang ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Prancis, Anglo-Sakson, Yahudi, Islam, Hindu, dan bahkan hukum adat Polinesia. Weber juga menjelaskan tahap-tahap nasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di bidang kemasyarakatan, Weber memberikan pendapat tidak ada manfaatnya memecahkan masalah-masalah masyarakat secara deduktif, yakni dengan bertolak dari prinsip-prinsip rasional. Penyelidikan empiris diperlukan untuk mengerti masyarakat, strukturnya, dan masalah-masalahnya. Artinya, di sini jika ada masalah di masyarakat, maka tidak semua masalah tersebut dapat diselesaikan secara normatif. Harus ada suatu perkara empiris dari gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Jika kita berbicara hukum, maka hukum tidak akan selamanya bisa sebagai law it is written in the books. Dalam masyarakat, perlu adanya law is action. Weber juga menambahkan bahwa gejala hukum yang timbul di masyarakat harus diselidiki secara historis empiris. Berikut adalah pernyataan dari Max Weber. Pernyataan tersebut yang berarti, maka suatu alat pemaksa menentukan bagi adanya hukum. Alat pemaksa tersebut tidak perlu berbentuk badan peradilan sebagaimana yang dikenal di dalam masyarakat yang modern dan kompleks. Alat tersebut dapat berwujud suatu keluarga. Konvensi sebagaimana dijelaskan di atas juga meliputi kewajiban-kewajiban akan tetapi tanpa suatu alat pemaksa. Konvensi-konvensi tersebut harus dibedakan dari iusek atau kebiasaan, merupakan kemungkinan-kemungkinan adanya anfornitas di dalam orientasi suatu aksi sosial. Sedangkan custom atau adat istiadat terjadi apabila suatu perbuatan telah menjadi kebiasaan. Iusek merupakan suatu bentuk perbuatan, sedangkan custom adalah perbuatan yang diulang-ulang di dalam bentuk yang sama. Baik iusek maupun custom tidak bersifat memaksa dan orang tidak wajib untuk mengikutinya. Kemudian selanjutnya, teori Max Weber tentang hukum dikemukakan 4 tipe ideal dari hukum. Apa saja? Yang pertama, hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah apapun. Kemudian yang kedua, hukum irasional dan formil, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan. Kemudian yang ketiga, hukum rasional dan material, yaitu di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideologi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu hukum rasional dan formil, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan aliran pemikiran Max Weber. Yang paling penting kelebihan dari teori Max Weber adalah objek kajian dari Weber adalah pola tingkah laku masyarakat, sehingga setiap masyarakat akan memiliki struktur dan penerapan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian kekurangan dari aliran pemikiran Max Weber adalah Weber tidak mengakui hukum secara normatif, padahal dalam konsep hukum, selain bersumber dari gejala sosial masyarakat, juga hukum bersifat normatif. Jika salah satu tidak ada, maka implementasi dari suatu hukum akan tidak sempurna. Selain itu, Weber hanya memandang norma sebagai kenyataan di masyarakat saja. Jika tidak ada kelakuan dari masyarakat, maka tidak ada norma yang berlaku.